Industri otomotif Indonesia kembali menorehkan kebanggaan besar di mata dunia. Kali ini bukan soal motor atau mobil, melainkan sektor yang selama ini sering dipandang sebelah mata, industri karoseri bus. Namun siapa sangka, bus-bus karya anak bangsa kini justru menjelma menjadi produk premium yang mulai diburu negara-negara besar. Setelah Arab Saudi lebih dulu mengimpor hingga 1000 unit bus buatan Indonesia, kini giliran India, negara dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa yang secara terbuka menunjukkan ketertarikan serius. Bus-bus hasil karya karoseri nasional seperti Tentrem dan Laksana kini bukan lagi sekedar kendaraan transportasi, melainkan simbol kualitas, inovasi, dan kreativitas desain Indonesia. Desain bodi yang modern, tampilan yang futuristik, kabinnya nyaman, serta detail interior yang elegan membuat bus Indonesia tampil tak kalah. Bahkan lebih sering disebut lebih menarik dibandingkan produk-produk dari Jepang, Korea, maupun Cina. Banyak pihak menilai keunggulan utama bus Indonesia justru terletak pada sentuhan desain artistik yang kuat namun tetap fungsional. Keputusan Arab Saudi mengimpor hingga ribuan unit bus dari Indonesia menjadi tonggak penting yang membuka mata dunia. Negara yang dikenal sangat selektif, namun urusan standar kendaraan transportasi publik itu jelas tidak akan sembarangan memilih produk. Fakta bahwa mereka mempercayakan sebagian armada busnya kepada karoseri Indonesia menjadi bukti nyata bahwa kualitas produk nasional telah diakui secara internasional, bukan sekedar klaim promosi. Kini gelombang perhatian itu bergeser ke India, negara dengan kebutuhan transportasi publik yang luar biasa. Besar ini dikabarkan terpukau dengan kualitas rakitan karoseri Indonesia. Beberapa laporan industri menyebut bahwa pihak-pihak di India tidak hanya tertarik membeli unit bus jadi, tetapi juga ingin memesan desain dan bodi bus yang dirancang serta dirakit langsung oleh perusahaan karoseri Indonesia. Ini berarti Indonesia tidak lagi sekedar menjadi eksportir produk, tetapi mulai dilirik sebagai pusat keahlian desain dan manufaktur bodi bus. Jika kerjasama ini benar-benar terwujud, dampaknya akan sangat besar. India adalah pasar raksasa. Kebutuhan armada bus untuk kota-kota besar, antar negara bagian, hingga sektor pariwisata jumlahnya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu unit. Masuknya karoseri Indonesia ke pasar India berpotensi membuka peluang ekonomi yang luar biasa, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan industri manufaktur nasional. Tak heran jika kondisi ini mulai memunculkan kegelisahan di kalangan negara-negara besar produsen kendaraan, Jepang, Korea Selatan, dan Cina yang selama ini puluhan tahun mendominasi pasar kendaraan global, kini menghadapi pesaing baru yang datang bukan dari Eropa atau Amerika, melainkan dari Asia Tenggara, Indonesia. Keunggulan Indonesia terletak bukan hanya pada harga yang kompetitif, tetapi juga pada fleksibilitas desain, kecepatan produksi, serta kemampuan menyesuaikan produk dengan karakter pasar masing-masing negara. Banyak analis industri menyebut fenomena ini sebagai kebangkitan sunyi industri karoseri Indonesia. Tidak terlalu banyak disorot media arus utama, namun dampaknya perlahan terasa di tingkat global. Dari bengkel-bengkel karoseri di Malang, Semarang, hingga Boyolali, karya-karya anak bangsa kini mulai melaju ke jalan Timur Tengah dan berpotensi segera hadir di jalanan India. Lebih dari sekedar bisnis, ini adalah soal harga diri bangsa. Ketika produk buatan Indonesia mampu bersaing dan bahkan mulai menggeser dominasi negara-negara besar, itu membuktikan bahwa SDM Indonesia memiliki kualitas kelas dunia. Kreativitas, ketelitian, dan semangat inovasi para pekerja karoseri nasional kini menjadi aset yang nilainya tak ternilai. Jika tren ini terus berlanjut dan didukung dengan serius oleh pemerintah serta ekosistem industri, bukan tidak mungkin Indonesia akan dikenal tetapi bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai pusat industri karoseri bus global. Dari yang dulu dipandang sebelah mata, kini justru menjadi incaran dunia. Sebuah perjalanan yang membanggakan dan baru saja dimulai. Transportasi Indonesia memang sedang mendapatkan banyak pujian dari negara lain.
Transportasi publik Indonesia saat ini memang sedang berada dalam sorotan positif dunia internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara mulai melirik dan bahkan memuji perkembangan sistem transportasi di Indonesia yang dinilai semakin modern, mudah diakses, serta ramah bagi masyarakat. Dari wisatawan asing ekspatriat hingga konten kreator luar negeri, baik secara terbuka, mengungkapkan kekaguman mereka terhadap kualitas transportasi umum di Indonesia. Salah satu faktor utama yang membuat transportasi Indonesia mendapatkan banyak pujian adalah kemudahan akses. Kini masyarakat dapat dengan mudah menggunakan berbagai moda transportasi seperti MRT, LRT, KRL, Transjakarta, hingga kereta bandara hanya dengan satu elektronik atau bahkan aplikasi di ponsel. Sistem pembayaran yang praktis, petunjuk arah yang jelas, serta integrasi antar moda yang semakin baik membuat pengalaman bepergian menjadi jauh lebih sederhana, bahkan bagi orang yang baru pertama kali datang ke Indonesia. Tak hanya mudah diakses, tarif transportasi publik di Indonesia juga dinilai sangat terjangkau. Dengan biaya yang relatif murah, penumpang sudah bisa menikmati layanan yang nyaman dan efisien. Hal inilah yang sering membuat warga negara asing merasa heran sekaligus kagum. Baik dari mereka membandingkan biaya transportasi di Indonesia dengan negara asalnya dan menyebut bahwa apa yang didapatkan penumpang di Indonesia jauh lebih worth it dibandingkan harga yang dibayar. Kedepan jika pembangunan dan perbaikan ini terus konsisten dilakukan, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu contoh sistem transportasi publik terbaik di kawasan Asia. Sebuah pencapaian yang membanggakan karena lahir dari kebutuhan rakyat dan berkembang berkat kerja nyata. Jadi menurut kalian gimana nih dengan bus-bus buatan Indonesia yang mulai dilirik negara lain, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.